Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsabila Yusuf dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi, dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Untuk itu, teman-teman sekalian, mari perhatikan video berikut ini. Sistem peredaran darah manusia sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya sistem peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh organ tubuh. Untuk itu, kita perlu memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal yang namanya organ peredaran darah pada manusia terlebih dahulu. Organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri, dan fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, dan ukuran jantung sama seperti kepalan tangan dari masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar berikut ini. Jantung mempunyai 4 ruang. Yang pertama serambi kiri, yang kedua serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan yang keempat adalah bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, jantung mempunyai katup jantung. Berikut letak masing-masing dari katup jantung. Selanjutnya mari kita bahas cara kerja jantung. Fungsi jantung seperti yang sudah dijelaskan di awal adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendul sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Kemudian ada yang namanya kontraksi stol, di mana otot jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar ini. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama yaitu pembuluh darah arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah arteri biasanya berwarna merah, seperti pada gambar berikut. Terlihat ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, kemudian pembuluh darah nadi atau arteri, lalu ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh darah ini sangat kecil sekali. Kemudian ada yang namanya pembuluh balik atau vena yang mengantarkan darah ke jantung. Ada juga yang namanya pembuluh darah arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada juga pembuluh darah vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka beginilah reaksinya. Relaksasi atau diastol, tentu jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka dan darah menuju ke bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Selanjutnya, proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu
lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Selanjutnya penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut adalah penjelasan tentang warna darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru.